Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman 25. Wa 'alal muridi an yahtariza min asgharidz dzunubi fadlan an akbariha. Siogianya atas seorang murid, orang yang ingin menempuh jalan keselamatan di akhirat, an yahtariza, bahwa ia menjaga diri, menghindari min asgharidz dzunubi, daripada dosa kecil, fadlan an akbariha, lebih-lebih daripada dosa besar, sebesar-besarnya dosa. Asyadda min ikhtirajihi, lebih menjaganya daripada menjaga dirinya si murid, min tanawulis summil qatili, daripada meminum racun yang mematikan. Wa yakunu khawfuhu, dan adalah takutnya murid, lawir takaba syai'an minha, jikalau ia melakukan sesuatu daripada dosa kecil asgharidz dzunub, a'zama min khawfihi, yaitu lebih besar ketimbang dari takutnya si murid, lau akala suma, jikalau memakan akan racun. Wadzalika, adapun yang demikian itu alasannya, li'annal ma'asiya ta'malu fil qulubi amalas summi fil ajsami, karena bahwa kemaksiatan itu berpengaruh, bereaksi pada kolbu seperti reaksinya racun pada tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana kita maklumi dari kajian sebelumnya bahwa mula-mula jalan seorang hamba untuk menuju dekat dengan Allah adalah dengan bertaubat yang benar. Dan kita sudah mengkaji tentang pentingnya taubat, tentang syarat-syarat taubat, tentang aturan bertaubat, dan kita mengkaji tentang pentingnya mengaku banyak kekurangan dalam pengabdian kepada Allah, dan kita kudu bersedih
atas banyak teledornya kita, sembarangannya kita sama Allah. Dan pagi ini kajian kita berbicara tentang istiqomah di dalam taubat. Kebanyakan orang seringkali memandang itu palah pilih terhadap dosa. Orang akan bereaksi pada umumnya bila mana dia melihat ada orang melakukan dosa besar yang kelihatan, aspek lahir. Ini reaksi. Luar biasa reaksinya. Ketimbang daripada dosa besar yang aspeknya batin. Contoh, ada orang, mohon maaf, walayadzubillah, kumpul kebo begitu. Itu akibatnya orang bakal rame tuh. Digunjing, bisa digebukin, dimacem-macem, begitu, panjang lebar. Tapi ketika temennya main ke rumah dia, lalu ngomongin orang lain yang dosa itu lebih gede dibanding dirinya berzina dengan ibunya 70 kali. Yang namanya gibah itu biasa aja. Karena pala pilih dosa. Dia tidak memahami dosa ini kayak apa dampaknya. Yang dipikir dosa itu mencuri, berzina, minum-minuman, narkoba, dipikir. Padahal ngomongin orang, dosanya lebih gede daripada berzina dengan ibunya 70 kali. Begitu. Itu biasa aja karena tidak mengenal tingkatan dosa. Begitu. Enggak usah 70 kali, sekali aja juga sama ibu sendiri. Luar biasa. Begitu. Walayadzubillah. Ini kenapa? Karena orang tidak mengerti tahapan-tahapan dosa. Karena tidak mengerti tingkatan-tingkatan dosa, maka dia tidak mengerti pula ujungnya tingkatan-tingkatan taubat. Karena itu, kata Imam Haddad, wa alal muridi. Seorang murid artinya orang yang ingin selamat dari dunia sampai akhirat. Orang yang menempuh jalan keselamatan menuju akhirat. Pengen dekat dengan Allah, namanya murid. Begitu. Maka murid seyogianya an yahtariza min asgharidz dzunub. Dia kudu menghindari dosa terkecilnya. Sehingga taubat itu memiliki maratib. Jadi lit taubatis shadiqah maratib kasira. Taubat itu ada level-levelnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi dari mulai dia taubat dosa syirik, ini dosa besar terbesarnya. Syirik, menyekutukan Allah. Dosa besar nih. Dua dosa besar selain syirik. 3 dosa kecil. 4 yang makruh. Taubat dari yang makruh. 5 taubat berlebihan dari yang mubah.
berlebihan. 6. Bertaubat daripada waktu yang dibuang sia-sia. 7. Taubat daripada khawatir ada waktu sedetik lupa dengan Allah. Jadi kalau saudara pernah dengar Nabi kita beristighfar, bertaubat 70 kali, 100 kali, kira-kira taubat yang mana? Hah? Yang mana? Hah? Hah? Khawatir 1 detik enggak ingat Allah. Itu taubatnya Nabi. Begitu. Karena ini tahapan taubat. Istighfarnya Nabi itu kekhawatiran ada. Barang sedetik enggak ingat sama Allah. Khawatirnya itu pun memunculkan taubat sampai istighfar lebih daripada 70 kali. Kira-kira dosa bukan itu? Bukan dosa, bukan itu? Bukan. Bukan dosa, bukan dosa taubat. Tuh, maka orang yang sempurna keimanannya tuh enggak pengen tuh jauh dengan Allah. Begitu. Kalau kita di kelas mana itu? Kelas jauh. Oh, kelas jauh. Iya tuh. Tuh begini. Itu baru ngaji 2 hari aja udah surga banget. Menghina banget sama yang orang kagak ngaji. Begitu. Nah, ini tambah dosa dia. Justru sama orang yang kagak ngaji dia harus kasihan tuh, kasihannya tuh orang. Moga dikasih hidayah begitu. Kayak begitu. Ini yang paling penting. Itu ada orang nanya aja sewot jawabnya. Bang, ngorban gak Idul Adha ini? Gua mau udah tahun lalu, lu sih baru insaf begitu. Kan menghina banget, baru insaf dikata. Gitu. Mana kayak begitu tuh orang yang ngaji juga lagi. Ya Allah saudara. Jadi ini nih taubat nih ada tingkatan. Sehingga seorang yang menapaki jalan menuju kebahagiaan akhirat, dia kudu bertaubat dari berbagai hal. Begitu. Ini orang dulu makan. Lauk udah ada. Ya ada ikan cere. Ada ikan, ada sop iga, pecak gurami, udang sambal balado, gitu, cumi saus tiram, sate kambing, sop, cah kangkung, apalagi ayam goreng, ayam pop, ayam geprek. Cuman yang belum tuh kerupuk doang. Dia pakai nanya, ini kerupuknya mana? Tuh bagi orang yang tinggi taubat. Ngomong begitu. Kerupuknya mana? Taubat mereka. Nangis sama Allah. Sampai ada yang sholat malam 100 rakaat. Gara-gara ngomong
Kerupuk mana? Orang udah kenapa? Betapa dirinya merasa salah, nikmat Allah yang banyak nggak kelihatan. Yang enak-enak dia nyari timbang kerupuk. Begitu. Nggak kelihatan ini nikmat. Begitu banyak Allah muliakan. Nggak syukur amat saya ya. Begitu. Yang menjadi masalah, kita yang ngaji sering nggak kayak begitu? Siapa yang bilang ianya kenceng itu tadi? Oh, sebelah. Jadi pikirin, itu derajatnya turun. Kalau dia jadi wali, dicabut kewaliannya. Kalau cabut kewaliannya, dia nggak syukur. Syukuri yang ada. Udah makan apa yang ada aja. Udah makan, jadi aja. Begitu. Adanya lagi tempe ya tempe, adanya tahu ya tahu. Udah begitu aja. Apakah yang penting ada makan. Begitu, nggak usah nyari. Begitu. Bagaimana orang dulu dikata kita jorok, dia habis makan nyari lap nggak ada, pakai kaki aja. Di kaki, diusap-usapin. Makan nasi, kalau orang Malaysia nasi minyak. Begitu, nasi lemak namanya. Itu disebut nasi uduk orang kita, nasi lemak itu. Nasi lemak itu nasi minyak maksudnya. Begitu. Itu saudara, diusap-usapin di kaki. Itu ngapa itu? Dia enggak ada serbet, enggak ada topo, tisu enggak ada. Dia enggak mau nyari. Mana tisu? Takut enggak syukur sama Allah. Makanya diusapin di kaki aja. Begitu. Ketika ditanya jawabannya halus. Kenapa di kaki? Biar tumbuh bulu. Gitu. Enggak kemudian jawab, lu sih jadi bini bego banget, udah punya cucu juga, serbet kagak ada, serbet namanya iya serbet kagak ada, tisu nggak ada, begitu. Enggak dia usap. Kenapa? Biar tumbuh bulu. Cakep orang dulu tuh, cakep tuh kelasnya kayak begitu. Sudah orang dulu menghindari yang kayak begitu. Maka kata Imam Haddad, wa 'alal muridi an yahtariza min asgharid dunubi fadlan an akbariha asyadda min ihtirazihi min tanawulis summil qatil. Orang yang menapaki jalan akhirat, pengen selamat, pengen sukses, pengen bahagia, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, kudu betul-betul menghindari dosa kecil. Sebab di mata Allah tidak ada yang namanya dosa kecil. Sebab kecilnya ama yang maha besar berbeda dengan kecilnya kita seorang hamba yang kecil. Ketika kita minta duit sama orang kaya raya, bang bagi duit, dibagi sama dia 5 juta. Kata kita gede amat, kata dia kecil. Tuh. Jadi kecilnya menurut Allah jangan dianggap kecil. Orang yang
kita melakukan dosa ini melanggar kepada Tuhan yang maha besar. Begitu. Maka tidak mengenal dosa kecil. Karena kita melakukan dosanya kepada siapa? Begitu. Ini yang harus kita jaga. Kudu dihindari. Apalagi dosa besar mah. Yang kecil-kecil. Imam Syafi'i radhiyallahu an, satu hari hafalannya blank. Enggak nyangkut-nyangkut ngapal tuh. Lupa. Enggak nyangkut. Lalu nanya kepada gurunya, namanya Imam Waqi'. Imam Waqi'. Udah jarah belum Muzari? Udah, alhamdulillah. Imam Waqi' 300 meter sebelum makam Imam Syafi'i, makam gurunya. Imam Waqi' di Mesir. Di Fustat, Jabal Muqattab. Itu guru bagaimana ini? Kata gurunya, jangan bermaksiat. Begitu. Padahal Imam Syafi'i nyolong kagak, mabok kagak, ini kagak, korupsi kagak. Imam Syafi'i apa gitu. Ingat satu hari ngajar, ada perempuan jatuh dari kudanya, kesingkap betisnya, kelihatan. Ngelihat itu doang tuh, taubat, bikin apalan hilang. Padahal enggak sengaja, orang dia jatuh, begitu, lihat betis, enggak sengaja, kayak begitu. Bagaimana kalau sengaja? Pantes saja ngaji sulit nyangkutnya. Iya. Sejam diajarin, keluar dari masjid lupa lagi. Ada yang kayak begitu. Enggak nyangkut. Kata Imam Syafi'i akhirnya bersenandung dalam sebuah syairnya. Kata beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku Syekh Waqi'. Kok hafalanku blank? Kata guru, tinggalin maksiat. Saya inget-inget apa ya? Nyolong apa? Ah iya, jangan-jangan. Yang waktu itu ada perempuan jatuh, betisnya kelihatan. Segitu aja ngerusak hafalan. Guru bilang, ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah enggak bakal ditaruh di dalam hati yang berlumuran maksiat. Sulit. Gelas yang penuh sulit diisinya. Buang dulu, buang. Padahal enggak sengaja. Enggak sengaja. Itu bikin Imam Syafi'i taubatnya luar biasa. Kalau ini mau sengaja, minggu-minggu jogging, emang mau lihat begituan. Siapa itu yang kayak begitu? Kayaknya ngaji juga nih orangnya nih. Hah? Oh lagi jogging. Iya. Lah kan beda antara kapal sama rok, beda.
Kalau kapal itu saudara makin tinggi makin nggak kelihatan, itu pesawat. Gitu makin tinggi pesawat makin nggak kelihatan. Kalau roh makin tinggi makinan kelihatan. Bang Haji jangan ditulis. Coba tuh. Itu gitu doang tuh Imam Syafi'i. Jadi banyak ulama yang taubatnya Masya Allah. Taubatnya. Jadi dosa kecil itu kudu dihindari. Kenapa? Karena dosa besar itu berangkat daripada meremehkan dosa kecil. Begitu. Dosa kecil. Ibu begitu, udah mulai hari ini tinggalin tuh yang lakinya lagi tidur ngintip-ngintip dompetnya tuh. Tinggalin. Itu menghalangi kedekatan dengan Allah. Gua orang ngambil, emang juga ngambil itu awalnya dari ngintip-ngintip itu. Begitu. Tapi bukan ibu-ibu ini masolehah semua. Cuman kan dari nyengir-nyengirnya itu curiga. Saudara, ini dosa yang kecil, nggak usah. Bakalnya ibu jadi pegel juga, udah. Jadi dosa yang kecil-kecil tinggalin. Apalagi dosa besar. Bandingannya di depan kita ada kopi mengandung racun. Kopi itu nikmat nggak? Nikmat. Ada racunnya, mau diminum nggak? Ini nikmat nih dosa, tuh nikmat. Tapi ada racunnya. Yang namanya dosa. Lebih dari itu. Kenapa? Racun paling mati di dunia. Andai dia minum racun, di dunia doang bahayanya. Ini mau dampaknya sampai akhirat. Makanya wa 'alal muridi an yahtariza an min asgharidz dzunub fadlan min akbariha asyadda min ikhtirazihi an tanawulis summil qatil. Begitu. Kita ama racun takut. Maka kudu lebih takut ame dosa. Dosa kecil ini enggak ada kata kecil. Begitu. Pinter banget. Bang, saya mau khidmat. Khidmat apaan? Bantuin ngaca daging. Oh iya baik, bagus. Begitu. Pakai pura-pura lagi dibuang ke belakang. Bininya nadain pakai plastik. Begitu. Emang ada kayak begitu tuh? Begitu. Ini enggak. Iya. Jadi enggak ada yang kecil-kecil. Kalau kita udah membiasakan begitu, nanti yang gede. Nantinya jadi segalanya itu nagih. Jangankan ini, kalau mau ngomongin nagih itu nyandu. Coba tanya sama kawan-kawan kita yang nyalon dewan. Namanya disebut hubbul jah, demen kepangkatan. Ini nyandu. Kita nyalon dewan, nggak kepilih sih. Tapi nanti pemilu lagi, nyalon lagi. Dimuncul di hatinya. Kali sekarang mah kepilih. Begitu.
Habis lagi itu ditendang kontrakan serba sono, tanah serba sono sudah hilang, tinggalin, enggak kepilih lagi. Begitu. Kenapa? Ada nyandu. Dosa juga sama, begitu. Nyandu. Dosa itu nyandu. Jadi ini ada tahapan. Ini ngomongin taubat. Maka dari yang kecil ini harus dihindari dulu, supaya tidak masuk pada yang besar. Kalau orang udah melakukan yang besar, itu udah sering yang kecilnya. Itu begitu. Maka kita harus hindari betul yang kecil. Ada orang nyolong sampai yang gede-gede, nggak ada. Dari yang kecil dulu, nggak ada orang. Semua juga berangkat dari yang kecil. Dan dosa pun sama. Dosa dari mulai yang mubah dulu, berlebihan. Makan nggak usah berlebihan. Ambil secukupnya. Begitu. Kayak sampean makan di warung Padang, kan segalanya ada. Begitu. Kadang heran juga sama Pak Tua ini. Begitu. Itu warung Padang tuh Pak Tua, ya Allah, makan di Bunda Kandung bayar juga. Padahal Bunda Kandung gimana? Bunda Tiri. Mana itu Pak Tua itu? Begitu. Bunda Kandung bayar Pak Tua. Gimana itu? Ini warung Padang kan banyak tuh. Berapa itu ditaruh di meja kita? Itu kan mereka menawarkan. Tapi mereka juga paham, ambil secukupnya duit Anda. Begitu. Enggak kemudian semuanya suruh ambil. Enggak. Nah, kita begitu. Kalau makan, ambil yang kita mau. Ambil. Bagi ibu-ibu, begitu, siapin apa makanan buat suaminya. Kasih yang banyak makanan tuh. Nah, ibu lihatin lakinya makan. Mana yang dimakan? Oh, dia sukanya itu. Begitu. Nggak usah. Nih, udah gua capek-capek masak. Kagak dimakan lagi, dasar lu mau laki geblek. Jadi ribut. Enggak usah. Jadi ribut. Makan aja, makan. Dodok. Dodok. Ada orang punya kucing. Nemu dari pinggir jalan. Akhirnya dia kasih makan tuh kucing. Kasih nasi tulang. Itu kira-kira kalau ngasih makan tuh sama kucing, ditungguin apa ditinggal, Bu? Ditungguin apa tinggal? Tinggal. Ada loh ibu-ibu lakinya udah kayak kucing. Dia ngasih makan aja di situ. Habis itu ditinggal aja. Itu kurang aja. Lakinya disamain sama kucing. Ini kucing. Coba. Kan manusia ini. Begitu. Dan kayak gitu. Jangan. Kalau makan, tungguin. Temenin. Kalau makan, temenin. Gitu. Lakinya nggak minta apa-apa, minta temenin doang. Dia ngerti lakinya juga. Memilih sampean jadi istri nggak bisa masak. Kalau pengen bininya bisa masak, nikah sama warteg. Bener nggak? Oh iya betul katanya tuh. Begitu. Maka ibu bukan disuruh masak, suruh nemenin aja duduk di situ. Dilihat minuman udah ada belum. Takut baru kobokan doang, takut minum air kobokan doang tuh laki.
Kalau tadi itu usap-usap di dengkul, takut kobokan diminum. Tuh begitu, barakah. Jadi biar makan nasi sama sambal doang, kalau ada temennya enak. Enak. Di pondok tuh kalau ibu mau lihatin, ya Allah, biar kata pondok modern ini. Paling makan pakai kerupuk. Enak lah, enak karena rame-rame. Kalau sendiri mau lengkap juga kagak ada enaknya. Begitu, kagak ada enaknya, kagak ada. Begitu. Jadi ditemenin nggak apa-apa. Tapi saya ini kerja, iya waktu hari libur, temenin. Begitu, temenin. Kenapa ibu merasa nikmat makan di restoran? Nikmat banget. Itu karena ibu makan bareng sama laki ibu. Enak. Ngapain harus nunggu ke restoran, di rumah aja bareng. Begitu. Tapi di sampingnya kali. Oh, orang rumah kita aja pinggir kali. Gitu. Gitu, ya keluar aja. Begitu kan di sampingnya kali. Begitu. Kadang airnya masuk juga rumah kita. Kadang masuk nggak? Masuk. Iya. Begitu. Jadi yang kecil-kecil nih hindari dosa yang kecil. Begitu. Dihindari. Begitu. Kalau dosa kecil tuh dengan wudhu hilang. Begitu tuh dosa kecil tuh. Dengan wudhu, dengan berbuat baik hilang. Namanya dosa kecil. Enggak dipersyaratkan taubat. Enggak. Begitu. Taubat. Begitu. Ada kiai, kalau anak santrinya nonton layar tancap, enggak diomelin sama kiainya. Dia nonton. Yang duduk enggak nonton, enggak pakai nonton. Begitu kata kiainya. Ada kiai metodenya. Udah jam 12 pulang. Udah jam 12 pulang. Baca Quran sampai subuh. Tadi berapa jam nontonnya? Begitu. Iya. Begitu. Itu kiai. Salah satunya saya punya guru begitu. Yai Jurjani Maya itu metodenya begitu. Ketika itu kenapa orang nggak mau nonton, suruh nonton itu, Mak. Nanti kalau didongengin sama dia, nyesel. Katanya seru filmnya. Nonton kagak dosa iya. Udah nonton aja. Gitu. Nyesel gua kagak nonton. Seru juga dari ceritanya. Udah berangkat. Begitu. Daripada double dosanya. Berangkat kagak ngiri sama yang berdosa. Dah. Ikut. Begitu. Nonton. Jam 12. Tadi nyampe jam 10 sampai jam 12. Baik. Kalau begitu baca Quran 4 jam. Berarti kamu nonton 2 jam. 4 jam. Baca Quran 4 jam. Habis subuh. Suruh baca Quran. Begitu. Metode kiai. Itu begitu. Metode. Begitu. Jadi ya timbang nonton. Kalau kata kita kan begitu. Bagi mereka-mereka yang mengerti tahapan-tahapan pelanggaran itu banyak. Hatta berlebihan dari yang mubah pun jangan. Berlebihan. Makan enggak usah. Bapak nih makan. Udah yang ada makan. Jangan tanya sambal mana. Udah diem aja. Begitu. Apa yang disiapin makan. Biar tinggi derajatnya. Udah paling rendah gampang kalau pengen tinggi derajat. Makan yang ada tuh. Makan aja. Begitu. Makan aja. Gitu. Jadi kalau minuman belum ada, ente isyarat aja. Begitu. Ntar juga paham ini ente. Ambilin minumnya. Begitu aja. Oh begitu, iya. Iya. Jadi begitu. Ini penting.
Dosa kecil kudu dihindari, apalagi dosa besar. Dan terapkan di dalam hati, bila melakukan dosa kecil tuh, terapkan di hati bagaimana kita takutnya ngambil makanan yang ada racunnya. Pasti kita nggak mau. Kenapa? Karena racun itu bereaksi pada badan luar biasa, menjalarnya. Kalau orang tuh paham, kata ahli dokter hati, gitu, dokter batin, yakni pakar-pakar tasawuf, justru bila Anda mengenal, wahai dokter zohir, racun kalau udah diminum menjalarnya di tubuh akan luar biasa, jauh lebih luar biasa dosa bila dikerjakan. Menjalarnya sama tubuh di kaki malas untuk ibadah, begitu. Di tangan malas untuk berbuat baik, di mulut malas untuk ngomong yang baik. Ngomong yang baik bisa, kenapa ngomongnya yang buruk mulu? Kan yang bagus bisa. Begitu. Kenapa kita ngambil yang buruk sangka? Begitu. Dan ini yang paling pegel di otak kita. Begitu. Yang enak-enak aja. Begitu. Dan ini adalah cara kita untuk menuju langkah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi racun itu berbahaya pada tubuh, sampai dicek urinnya benar nggak narkoba. Begitu dalam dunia kepolisian. Ulama tasawuf ketahuan dengan dosa itu. Maka kita harus betul-betul menghindari dosa. Jangan kita bicara dosa besar, dari yang terkecilnya, apalagi dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, ditulis oleh gurunya Fathul Muin Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Tingkatan-tingkatan dosa ini. Maka saudara, penting kita menghindari hal-hal kecil negatif. Dari sana peluang untuk melakukan hal-hal negatif yang besar. Jangan sepelekan dosa. Mau sekecil apapun itu dosa, tetap melakukan pelanggarannya kepada orang besar, kepada Tuhan yang maha besar. Begitu. Kalau kita melakukan dosa aja sama orang besar, nama presiden, sama wapres, jadi viral, tangkap ini, padahal kecil. Gitu. Orang besar. Begitulah kita kepada Tuhan yang maha besar. Jangan sepelekan dosa. Lah timbang 100 perak. Tidak ada kata 100 perak. Orang yang miliaran nyolong dari 100 perak. Orang ketulangan nggak perlu segede gini. Ketulangan kecil. Itu udah nyangkut. Dan untuk menuju kepada Allah, ketulangan nggak perlu dosa besar. Dosa kecil pun menjatuhkan dia dari pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita perlu taubat dari dosa-dosa kecil juga. Taubat dari dosa-dosa kecil, sampai taubat dari yang makruh. Bilalah kita minum, ngambilnya tangan kiri, ya kita belajar sedekah. Taubat, ada yang sholat, ada yang sedekah. Gara-gara tangan kiri, pakai sendal tangan kiri ada, sampai orang beras 8 ton gak ada harganya. Muhammad bin Aslam, dia pagi-pagi nangis gara-gara dia minum pakai tangan kiri.
Dia nangis. Ampelah sedekah 8 ton beras. Berapa tuh harganya? Urusan beras Bang Haji Mul sama Jabarudin ini harganya. Udah urusan beras 8 ton. Gratis. Dibagi sama fakir miskin untuk menebus kesalahan dia, lupa minum tangan kiri. 8 ton gak ada harganya bagi orang yang dekat dengan Allah. Begitu, nggak ada harganya, nggak ada harganya. Kalau kita metimbang kambing doang, masih mikir belinya areng mulama tusukan. Begitu, begitu. Ini nggak benar. Jadi mereka tuh di agama, dan Allah itu demen sama orang yang hatinya nggak isinya itu, hatinya isinya Allah. Dunia bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan. Gitu. Kaya ibu boleh, tapi jangan jadi tujuan. Kaya alat mencapai tujuan. Duit sama, duit alat mencapai tujuan. Tujuannya dekat dengan Allah. Begitu, dekat dengan Allah. Jadi ketika kita minta duit banyak, biar dekat sama Allah. Bila kemudian sampai ini hari belum dikasih, berarti jatah kita belum ada. Yakni duit banyak yang bikin dekat sama Allah. Adanya jatah yang ada, duit yang bikin jauh dengan Allah. Enggak dikasih. Maka Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli minas solihin. Tuhan anugerahi saya anak keturunan yang tergolong orang soleh. Tahun pertama menikah enggak ada. Kedua, ketiga, keempat, kelima enggak ada. Karena mintanya bukan asal anak, anak yang soleh. Setelah 80 tahun doa, baru hamil tuh Siti Hajar, punya anak Ismail. 80 tahun wirid dikasih, dan dikasih nama Ismail. Isma tuh biar gampang pengijabahan. El tuh Tuhan. Ini kado dari doa yang kami panjatkan, pengijabahan Allah. Anaknya dikasih nama Ismail. El tuh bahasa Ibrani artinya Tuhan. Maka ada gereja Bet-El, rumah Tuhan. Immanuel, begitu. El itu Tuhan. Ismail, itu begitu. Maka enggak ngeluh. 80 tahun tuh wirid. Ini mau sholat duha baru seminggu doang. Warungnya enggak laris, berhenti. Mana ngaji juga lagi orangnya. Begitu. Dia ngambek. Coba pikirin, yang diambekin siapa? Coba Allah diambekin. Ini Ibrahim 80 tahun nggak dikasih anak, enggak gitu. 80 tahun enggak kemudian marah-marah sama Allah. Dia doa aja terus karena mintanya anak yang soleh. Jatah nggak ada, kan minta anak soleh. Ada sih anak tapi bakal bengal. Ada anak tapi bengal kan nggak dapat jatah. Orang mintanya anak yang soleh. Makanya selalu minta rezeki yang halal, begitu. Enggak usah. Jadi biar yang masuk itu yang halal. Yang haram banyak, enggak, jangan. Karena nganterin ke neraka repot. Begitu. Singkatnya kata Imam Haddad, ternyata dosa itu lebih parah dari racun. Racun reaksinya kalau kita minum di tubuh, menjalarnya, cepatnya, pengaruhnya, dampak negatifnya luar biasa. Dosa mau kecil sama, bahkan lebih. Bagaimana dampak negatifnya, bagaimana menjalarnya, dan bagaimana membuat. Maka wajar bila kemudian orang yang tukang nyolong, kira-kira otaknya dia, nih minggu pagi ngaji di mana ya? Begitu nggak kira-kira? Kagak. Yang ada muncul besok
Iya, operasi kemana? Kenapa begitu? Ini penjalaran daripada dosa yang masuk dalam tubuh. Dan ini bahayanya. Maka minta ampunlah sama Allah. Ampuni ya Rabb, saya punya dosa. Yang dosa membuat jauh dengan Engkau. Ampuni ya Rabb, saya punya dosa. Yang membuat dosa itu saya utangnya numpuk. Ampuni ya Rabb, saya punya dosa. Yang membuat dosa itu istri saya kurang nurut sama saya. Ampuni ya Rabb, dosa yang dengan dosa itu suami saya kurang sayang sama saya. Ampuni ya Rabb, saya punya dosa. Dan seterusnya membuat badan saya penyakitan terus. Ampuni ya Rabb, saya punya dosa. Terus. Begitu sama Allah. Minta sama Allah. Sebab ini hal yang paling penting dalam hidup kita. Singkatnya, jangan main-main sama dosa kecil, dampaknya luar biasa, lebih parah daripada racun yang masuk pada tubuh kita. Lebih-lebih dosa besar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.